Golkarpedian pernah dengar tentang mafia paspor? Bukan cerita fiksi, tapi ini terjadi nyata di Malaysia. Dan korbannya adalah para WNI kita sendiri. Bayangkan jadi WNI di negara orang tapi harus bayar mahal hanya untuk mendapatkan hak dasar seperti paspor. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuk kita bongkar faktanya. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaja baru saja mengungkap sesuatu yang mengejutkan di rapat kerja bersama Menlu Sugiono. Ada mafia pembuatan paspor di Malaysia. Menurut beliau, sekitar 80.000 WNI di sana dikenai biaya fantastis, antara 6.000 hingga 10.000 ringgit. Padahal biaya resmi penerbitan paspor hanya 150 ringgit. Kok bisa mahal banget? Ternyata biaya itu dinaikkan oleh agensi perusahaan Malaysia yang memanfaatkan buruh ladang. Ini jelas tidak masuk akal. Lebih parahnya lagi jika mereka tidak bisa bayar, perusahaan menahan paspor mereka. Akibatnya mereka terpaksa kerja rodi dengan upah rendah, sedih banget bukan? Abraham Srijaja juga mengungkapkan fakta menyedihkan lainnya. Banyak WNI di Malaysia sudah pasrah dan merasa ditelantarkan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan mereka sampai menggebrak meja karena frustasi. Mereka bilang kami salah apa? Kami ini lahir sebagai WNI tapi hidup tanpa dokumen resmi. Namun tetap saja mereka cinta Indonesia dan ingin punya status kewarganegaraan yang jelas. Abraham juga menyoroti masalah data yang tidak sinkron. Ada DPT pemilu yang menyebut 1,7 juta WNI di Malaysia, tapi data P2MI bilang 4,7 juta. Sementara data World Bank menyebut sekitar 9 juta. Kok bisa jauh banget selisihnya? Masalah ini nggak cuma tentang paspor Golkarpedian, ini soal hak asasi, soal martabat warga negara kita di luar negeri. Kita perlu dorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Abraham Sriwijaya sendiri sudah meminta adanya audit ulang data kependudukan WNI di Malaysia. Ini langkah awal yang penting. Pemerintah juga harus serius memberikan solusi seperti mempermudah penerbitan surat perjalanan laksana paspor atau pemutihan status kewarganegaraan. Jangan sampai mafia ini terus merajalela. Nah sekarang giliran kita, ayo kita suarakan masalah ini lebih lantang. Share video ini ke teman-teman kalian biar lebih banyak yang tahu. Kalau ada yang punya pengalaman atau pendapat tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa terus bahas isu penting lainnya.